Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agit Nurhaliza dengan NIM 2168102. Saya berasal dari program studi Ekonomi Syariah Lokal 3A. Di sini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah fikih muamalah dengan materi yaitu khiyar. Langsung saja masuk ke yang pertama, itu adalah definisi khiyar. Di mana khiyar itu adalah hak untuk memilih. Hak memilih antara dua pilihan. Yang pertama adalah hak untuk memilih apakah kita ingin melanjutkan transaksi jual beli tersebut atau kita ingin membatalkan transaksi jual beli tersebut. Nah, jadi khiyar ini dia adanya di dalam syarat itu diperuntukkan ataupun supaya di antara si penjual dan si pembeli ini tidak adanya selisih paham ketika terjadinya suatu transaksi, dan juga agar tidak adanya penyesalan di sewaktu-waktu si penjual dan si pembeli ini sudah terjadinya transaksi. Jadi untuk menjaga kemaslahatan di antara si penjual dan si pembeli ini. Nah, baiklah langsung aja masuk ke yang kedua, itu ada macam-macam khiyar. Khiyar itu ada 4. Yang pertama ada khiyar majelis. Nah, khiyar majelis ini adalah hak untuk memilih membatalkan atau melanjutkan sebuah transaksi jual beli ketika masih di dalam satu tempat. Jadi ketika si penjual dan si pembeli tersebut masih di dalam satu majelis, satu tempat, ataupun masih di dalam tokonya seperti itu hak khiyar majelisnya itu masih ada. Jadi si penjual itu masih dapat membatalkan maupun melanjutkan jual beli selama ia masih di dalam tempat yang sama dengan si penjual. Nah, yang kedua itu adalah khiyar syarat, di mana khiyar syarat ini adalah hak untuk memilih membatalkan ataupun melanjutkan transaksi jual beli dengan syarat tertentu. Nah, contohnya seperti ini. Saya akan membeli laptop tersebut dengan tempo atau dengan syarat 3 hari seperti itu. Nah, ketika misalnya si pembelinya itu menghilang dalam sudah lewat 3 hari itu, maka hak khiyar syaratnya itu sudah batal. Nah, jadi di dalam waktu tempo 3 hari dengan syaratnya 3 hari tersebut, si penjual maupun si pembeli tersebut masih ada haknya untuk membatalkan ataupun melanjutkan jual beli. Nah, yang ketiga ada khiyar aib, di mana khiyar aibnya adalah contohnya seperti ini. Saya akan beli mobil itu dengan harga sekian. Nah, apabila adanya cacat di mobil tersebut, saya akan mengembalikannya. Jadi khiyar aib ini adalah untuk menjaga si pembeli itu supaya tidak merasakan adanya unsur penipuan yang dilakukan oleh si penjual. Jadi khiyar aib ini diperuntukkan supaya menjaga kemaslahatan si pembeli supaya tidak terkena unsur penipuan dari si penjual. Kan misalnya kita membeli mobil, kita kan tidak bisa melihat secara kasat mata adanya cacat di mobil tersebut. Contoh, entah itu cacatnya ada di eksterior, interior, ataupun di mesinnya, kita kan tidak bisa mengeceknya sendiri. Nah, kita menggunakan khiyar aib ini untuk melihat dulu apakah ada cacat atau tidak. Jika ada cacat, kita akan mengembalikannya. Jadi khiyar aib ini sendiri sebenarnya khiyar aib itu diperuntukkan supaya tidak adanya unsur penipuan. Jadi kan bisa jadi si penjual itu sudah mengetahui bahwasanya di suatu barang tersebut sudah memiliki kecacatan, tetapi si penjual itu hanya diam saja sewaktu kita ingin membelinya. Nah, itulah untuk mencegah hal tersebut, itu kita bisa menggunakan khiyar aib. Nah, yang selanjutnya, yang keempat, yang terakhir itu adanya khiyar ru'yah, di mana khiyar ru'yah ini ketika kita membeli suatu barang tersebut, kita tuh belum melihat secara langsung barang tersebut. Nah, ketika barang tersebut sudah ada di kita, sudah sampai di kita, itu kita bisa menggunakan khiyar ru'yah. Jadi ketika tidak sesuai ekspektasi, itu tuh kita bisa menggunakan khiyar ru'yah. Jadi semisal kita membeli suatu barang, kita tuh hanya melihatnya misalnya di HP, dan ketika barang tersebut sudah datang, itu kita bisa menggunakan khiyar ru'yah. Nah, baiklah masuk ke materi yang ketiga, yang terakhir, itu adalah hikmah khiyar, di mana khiyar itu sendiri bertujuan untuk mendidik masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli, ya, supaya tidak terjadinya unsur penyesalan, penipuan seperti itu. Nah, kita berada di era modern ini, di era globalisasi, digitalisasi ini, sebenarnya di Shopee, di platform jual beli online lain tuh, di description boxnya itu sudah tercantum ataupun dijelaskan secara rinci apabila terjadi kecacatan di barang yang mereka beli, itu bisa dikembalikan. Nah, dengan syarat di video ataupun di foto seperti itu. Jadi
masih banyaknya orang yang tertipu belanja online tuh sepertinya mereka tuh kurangnya literasi dalam membaca. Jadi ketika mereka cermat dalam membaca, mereka tuh sudah tahu oh barangnya ini, bahannya ini, seperti itu. Nah, jadi mereka itu supaya mereka seperti itu supaya tidak terjadinya kekecewaan di pembelian suatu barang. Nah, jadi HIAR ini sendiri tuh meskipun kita sudah berada di era globalisasi, digitalisasi, di era yang sudah sangat maju seperti ini, itu tuh HIAR itu masih ada. HIAR itu masih ada, masih diterapkan. Jadi bukan HIAR itu tidak menghilang secara langsung. Nah, seperti itu. Jadi di platform belanja online di platform belanja online itu juga sebenarnya masih menerapkan HIAR. Jadi tidak semata-mata HIAR itu hilang seperti itu. Baiklah, itu penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.